November 2020, Irjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra SH.MSI resmi menjabat sebagai Kapolda Bali. Tahun 2022 adalah tahun ketiga bagi Jenderal Bintang 2 lulusan Akpol tahun 1989 memimpin Korps Bayangkara di Pulau Dewata. Tahun baru 2022, Polda Bali masih fokus dalam penanganan COVID-19 dengan membentuk posko monitoring karantina presisi. Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo MSI turun langsung meninjau kesiapan posko monitoring karantina presisi di Pelabuhan Benoa. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mengatasi wabah COVID-19 adalah meningkatkan imunitas melalui program vaksinasi. Polda Bali mengawal kedatangan vaksin mulai dari tiba di Bandara Ngurah Rai hingga pendistribusiannya ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya herd immunity, lonjakan kasus COVID-19 dapat dikendalikan. Tak boleh lengah, virus ini harus tetap diwaspadai dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kasus COVID-19 yang semakin terkendali membuat pemerintah membuka kembali jalur penerbangan internasional. Selain terkenal dengan keindahan alam terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan seni budaya yang unik dan menarik. Tahun 2022, Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20. Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Serah terima kekuatan atau handover diberikan langsung oleh Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyampaikan presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Penyelenggaraan puncak presidensi G20 akan digelar di Nusa Dua, Bali pada tanggal 14 sampai dengan 16 November 2022 dan direncanakan dihadiri oleh masing-masing kepala negara atau presiden seluruh anggota G20. Dalam mengamankan penyelenggaraan KTT G20, Polda Bali beserta jajaran dengan backup Mabes Polri bersama komponen pengamanan lainnya akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Operasi Puri Agung 2022. Demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama berlangsungnya G20, Polda Bali juga mengamankan 5 titik yang menjadi pintu keluar masuk orang atau barang terbesar ke Bali, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bay, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Celukan Bawang. Di samping komponen pengamanan dari pihak kepolisian, pengamanan presidensi G20 kali ini juga akan melibatkan unsur kearifan lokal, yaitu Forum Sipandu Beradat. Forum Sipandu Beradat akan membantu melaksanakan pengamanan dan penjagaan pada ring 3 lokasi kegiatan dengan melaksanakan patroli terpadu bersama unsur TNI Polri secara masif, serta melaksanakan pengawasan ketertiban lingkungan wilayah Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu pada wilayah desa adat yang menjadi lokasi berlangsungnya kegiatan presidensi G20. Berdasarkan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di lokasi kegiatan KTT G20, Polda Bali melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup dengan cara bertindak preventif, preemptif, dan represif. Untuk menjamin keamanan, Polda Bali akan melaksanakan penjagaan dan pengamanan pada setiap pintu masuk lokasi kegiatan KTT G20. Setiap orang, barang, dan kendaraan yang masuk akan diperiksa oleh petugas dan dipantau CCTV selama 24 jam. Sebelum kedatangan para tamu VIP, Polda Bali telah menurunkan unit patroli bersepeda, unit Raima Samapta, dan anti-anarkis Satbrimob untuk memastikan jalur yang akan dilalui oleh unit Pamwal VIP dalam keadaan aman dan kondusif. Polda Bali juga menurunkan unit patroli K9 yaitu Turangga yang akan melaksanakan patroli untuk menghimbau masyarakat atau orang yang berkerumun di jalan yang dapat mengganggu perjalanan pengawalan VIP. Pasukan drone dan anti-drone juga disiagakan
untuk mendukung pengamanan G20 di Nusa Dua, Bali. Menyiagakan 2 unit helikopter untuk melakukan patroli dan escape udara jika terjadi situasi kontingensi. Rombongan VIP berangkat dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan ITDC melalui jalur tol Bali Mandara. Di pintu masuk dan keluar jalan tol sudah disiagakan personil unit reaksi cepat. Saat rangkaian pamol VIP melintas di jalan tol Bali Mandara, juga telah disiagakan unit taktikal dari jajaran Ditpol Air. Dengan rubber boat akan mengawal rangkaian tamu VVIP maupun VIP sampai keluar jalan tol. Pergerakan kendaraan tamu VIP dan delegasi akan dimonitor oleh Command Center Polda Bali, Command Center ITDC dan RTMC Ditlantas Polda Bali. Semua peserta acara, baik delegasi VIP maupun peserta lainnya, masuk melalui pintu sektor dan barang bawaan diperiksa menggunakan X-ray. Sebagai wujud transformasi Polri di bidang teknologi, Polda Bali menyiapkan dukungan layanan kepolisian dalam pengamanan kegiatan presidensi G20. Di mana Posko 91 Command Center ITDC telah terintegrasi dengan posko-posko pembantu Command Center Polda Bali dan Bali Nusa Dua Convention Center. Di dalam Posko 91 Command Center ITDC terdapat beberapa fitur canggih yang tersedia. Untuk pengamanan terdiri dari monitoring CCTV, monitoring drone, monitoring bodyworn, monitoring GPS runway patroli, dashboard polisiku, Dashboard 110, Submonitoring Center, SOT Presisi. Untuk bencana yang terdiri dari info BMKG dan cuaca, perakiraan cuaca di pelabuhan, monitoring kecepatan angin, Inaris BNPB, pasang surut air dan tinggi gelombang. Untuk traffic terdiri dari Atlay Mobile, Flight Radar, monitoring CCTV dan traffic marine. Kemudian dalam rangka mendukung kesiapan pengamanan G20, Polda Bali juga telah menyiapkan Digital Tactical Game sebagai wujud digitalisasi pola pengamanan untuk menggambarkan cara bertindak personil, yang mana telah didukung dengan Metaverse sehingga personil dapat mengetahui secara virtual realiti kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berbagai persiapan telah dilakukan Polda Bali untuk mengamankan KTT G20, melaksanakan latihan praoperasi. Dalam kegiatan Lat Praops ini, seluruh personil yang terlibat operasi mendapatkan penjelasan tentang rencana operasi, rencana pengamanan, dan strategi operasi. Melaksanakan apel gelar pasukan dengan menggelar seluruh personil yang terlibat operasi serta Almatsus dan Sarpras, yang digunakan bersama dengan para stakeholder pemangku kepentingan yang terlibat pengamanan KTT G20. Dalam bidang penegakan hukum, Polda Bali masih fokus terhadap pengungkapan kasus narkoba. Tahun 2022, Polda Bali dan Polresta Denpasar berhasil mengamankan barang bukti narkoba dengan jumlah yang cukup fantastis. Atas prestasinya tersebut, Kepolisian Daerah Bali mendapatkan penghargaan Presisi Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI. Di bidang pelayanan publik, Kapolda Bali membangun dan merevitalisasi Gedung Satpas Polres Karangasem. Pembangunan Gedung Satpas ini sebagai upaya mendukung program presisi Kapolri, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat. Tahun 2021, Direktorat Intelkam Polda Bali mendapat predikat wilayah bebas korupsi dari Menpan RB. Polres Tabanan dan Polres Jembrana menerima penghargaan pelayanan publik dari Menpan RB dengan kategori sangat baik tahun 2021. Polres Gianyar menerima penghargaan pelayanan publik dari Menpan RB dengan kategori terbaik tahun 2021. Kemenpan RB akhirnya menyetujui hingga terbit keputusan Kapolri tentang pembentukan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pembangunan kantor Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai harus segera dilakukan karena masalah keamanan menjadi hal penting untuk memajukan pariwisata Bali yang saat ini mulai bangkit. Selain itu, keberadaan Polres Bandara juga untuk mendekatkan sentra pelayanan kepolisian bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Dalam rangka memenuhi fasilitas kantor yang memadai dan mewujudkan pelayanan prima kepolisian menuju Polri yang presisi,
melaksanakan pembangunan dan merevitalisasi Polsek Busungbiu. Selain itu, Kapolda Bali juga meresmikan gedung Ditreskrimsus Polda Bali Presisi Jagra Dewata. Sebagai bentuk perhatian terhadap anggotanya, Kapolda Bali menambah fasilitas rumah dinas dengan membangun rumah susun di Polres Karangasem dan Polres Jembrana. Biro Rena Polda Bali. Karo Rena Polda Bali bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan umum, monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan program dan anggaran di Polda Bali. Menjabat sebagai Karo Rena Polda Bali, Kombes Pol Ketut Onis Wirawan SH berkomitmen memberikan perencanaan yang terbaik bagi Polda Bali, membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di seluruh satuan kerja, sehingga transformasi menuju Polri yang presisi di Polda Bali dapat terwujudkan. Musrenbang Polri tahun 2022 mengusung tema Polri yang presisi mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi Provinsi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen yang sungguh-sungguh dalam memantapkan program rencana kerja Polda Bali tahun 2023 membutuhkan dukungan dan partisipasi penuh dari seluruh personil Polda Bali guna mewujudkan Polri yang presisi. Semoga Musrenbang tahun ini mampu menghasilkan produk perencanaan yang dapat meningkatkan sinergitas pembangunan di lingkungan Polda Bali tahun 2023.